Beberapa detik semua orang terpaku. Lala bahkan menjatuhkan pulpen dari tangannya. Reza yang biasanya lantang, kini tak mampu bicara. Bahkan Pak Andi, manajer kantor cabang yang biasanya percaya diri, tampak kaku di tempat duduknya. Pria yang tadi mereka hina, yang mereka usir dan tertawakan, kini berdiri dengan kepala tegak, menatap setiap wajah yang tadi memandangnya rendah. Rasanya seperti mimpi buruk yang datang siang bolong. Pak Darmawan, yang biasanya sangat sibuk dan hampir tidak pernah turun langsung ke cabang, tiba-tiba bersuara, "Kenalkan, ini adalah Pak Jaya. Mulai hari ini, beliau resmi menjadi Direktur Operasional Nasional Koperasi kita." Beliau sedang melakukan kunjungan dan evaluasi langsung ke beberapa cabang. Cabang ini adalah yang pertama. Suara gasps terdengar. Mata para staf membelalak. Beberapa saling pandang, berharap ini hanya lelucon. Tapi tidak ada tawa. Tak ada senyuman. Hanya ketegangan yang menggantung di udara. Pak Jaya, pria yang mereka hina sebagai gembel, ternyata adalah bos besar yang sekarang memegang kuasa penuh atas nasib mereka semua. Pria itu hanya berdiri tenang, menikmati keheningan yang ia ciptakan sendiri. Jadi, Pak Jaya membuka suara untuk pertama kalinya sejak kembali masuk. Suaranya tenang, dalam, tapi penuh wibawa. "Beginikah cara kalian memperlakukan tamu? Beginikah budaya koperasi yang selama ini kalian banggakan? Menilai orang dari bajunya dan mempermalukan yang kalian anggap tidak selevel?" Tak ada yang berani menjawab. Lala menunduk dalam, wajahnya pucat pasi. Reza menelan ludah, tangannya gemetar di sisi meja. Pak Andi mencoba tersenyum kaku, tapi senyumnya hanya memperburuk suasana. Beberapa staf lainnya tampak hampir menangis. Suasana benar-benar hancur. Sekarang mereka tahu, kesombongan mereka tadi bukan hanya kelakuan memalukan, tapi juga bisa menjadi akhir karir mereka. "Saya tadi sengaja datang dengan pakaian ini, dengan tampang seperti ini," lanjut Pak Jaya. "Saya ingin melihat wajah asli kalian. Dan saya sudah melihatnya semua." Ia menoleh ke kiri dan kanan. Wajah-wajah sombong, tidak punya empati, dan hanya menghormati orang kalau mereka pakai jas dan dasi. Pak Darmawan hanya berdiri diam di belakang Pak Jaya. Sorot matanya tajam, kecewa. Semua yang hadir tahu, kehadiran dua tokoh besar ini bukan hanya untuk kunjungan biasa. Ini adalah ujian. Dan mereka gagal. Gagal total. Mereka mempermalukan seseorang yang ternyata adalah pemimpin tertinggi mereka. Tak kuat menahan tekanan, Lala akhirnya maju beberapa langkah dan berlutut. "Maafkan saya, Pak, saya tidak tahu, saya kira Bapak." Suaranya tercekat. Air matanya jatuh. Reza mengikuti, menunduk dalam, dan berkata, "Saya minta maaf, Pak, kami tidak tahu siapa Bapak sebenarnya, kami hanya..." Pak Jaya menatap mereka, lalu berkata pelan, "Kalian tidak perlu tahu siapa saya. Seharusnya kalian tahu bagaimana cara memperlakukan orang dengan benar. Bukan karena jabatan, tapi karena dia manusia." Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Pak Jaya berbalik ke arah Pak Darmawan dan mengangguk pelan. "Kita mulai perubahan dari sini, Pak. Kita benahi dari akar." Pak Darmawan pun berkata kepada seluruh staf, "Mulai besok, seluruh karyawan cabang ini akan menjalani pelatihan ulang. Tidak ada pemecatan hari ini. Tapi jangan pikir kalian bebas dari evaluasi." Para staf tampak lega, meski wajah mereka masih tegang. Tapi satu hal jelas, hari itu mengubah hidup mereka selamanya. Sosok pria yang datang sebagai gembel, kini berdiri sebagai pemimpin sejati. Dan pelajaran besar pun baru saja dimulai. Ruang koperasi yang tadi ramai kini benar-benar hening. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan receh, tidak ada lagi yang merasa nyaman duduk di belakang meja. Para staf hanya berdiri mematung, sebagian menunduk dalam rasa malu, sebagian lainnya melirik Pak Jaya dengan wajah tegang, berharap ada keajaiban yang membuat waktu mundur beberapa jam ke belakang. Pak Jaya berdiri di tengah ruangan, memandang mereka satu persatu. Tatapannya tak marah, tapi menohok. Seolah ia bisa melihat isi hati masing-masing orang yang berdiri di depannya. "Saya datang ke sini bukan untuk menjatuhkan siapapun," katanya pelan, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Tapi saya memang ingin tahu siapa di antara kalian yang benar-benar memiliki hati, dan siapa yang sekadar memakai seragam tapi kosong di dalam." Lala, yang masih terisak pelan, berdiri dengan tubuh gemetar. Reza hanya bisa memegang dahinya, tak tahu harus berbuat apa.
Bahkan Pak Andi, sang manajer cabang, tak bisa berkata sepatah kata pun. Ia tahu, semua yang dikatakan Pak Jaya barusan adalah benar. Ia yang seharusnya menjadi contoh justru ikut tertawa, ikut meremehkan. Dan kini, ia menjadi simbol dari budaya arogan yang selama ini tumbuh diam-diam di kantor itu. Saya tadi berdiri di depan kalian, dan kalian tertawa. Bukan karena kalian jahat, mungkin, tapi karena kalian sudah terlalu biasa menilai orang dari penampilan, lanjut Pak Jaya. Ia berjalan pelan ke depan meja resepsionis, tempat di mana Lala tadi mengejeknya pertama kali. Seandainya saya benar-benar pengemis, seharusnya saya tetap mendapat perlakuan manusiawi. Karena kalian bekerja di sini bukan hanya untuk menekan angka keuangan, tapi juga melayani sesama. Tak ada yang berani menjawab. Bahkan suara mesin printer yang biasanya berdenting pelan pun seperti ikut membisu. Para staf yang semula merasa paling nyaman kini seakan ingin menghilang dari ruangan itu. Loyalitas kalian diuji bukan saat kalian tahu siapa yang datang, lanjut Pak Jaya, nadanya mulai mengeras. Tapi justru saat kalian tidak tahu siapa dia, disitulah karakter asli kalian muncul. Dan saya melihatnya tadi, jelas. Ia menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangan ke Pak Andi. Pak Andi, sebagai manajer cabang, apa pendapat Anda atas kejadian tadi? Pak Andi menunduk dalam, lalu menjawab pelan. Saya salah, Pak. Saya minta maaf. Saya harusnya memberi contoh, bukan ikut-ikutan. Suaranya parau, hampir bergetar. Ini pertama kalinya dalam karirnya ia merasa sangat kecil di hadapan seseorang yang bahkan belum dikenalnya sehari penuh. Pak Jaya menatapnya beberapa saat sebelum berkata, saya tidak butuh permintaan maaf yang manis. Saya butuh perubahan nyata. Karena koperasi ini bukan milik saya, bukan juga milik kalian. Ini milik seluruh anggota. Dan mereka layak dilayani oleh orang-orang yang punya empati, bukan ego. Beberapa staf wanita mulai menangis. Para pria hanya bisa menunduk diam. Rasa malu menggantung di udara seperti kabut tebal yang menyelimuti ruang kantor itu. Setiap kata Pak Jaya menampar keras kesombongan yang selama ini tersembunyi di balik meja dan komputer. Saya akan tetap di sini selama beberapa hari ke depan, ujar Pak Jaya tegas. Saya ingin melihat perubahan. Saya akan pantau. Saya akan nilai. Dan saya akan catat semua. Siapa yang benar-benar belajar, dan siapa yang sekadar pura-pura. Hari itu, tidak ada yang tersenyum. Tapi benih kesadaran mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa pakaian tidak menentukan siapa seseorang. Bahwa jabatan tak bisa menutupi buruknya hati. Dan bahwa kadang, gembel yang datang ke kantor, justru jauh lebih mulia dibanding orang yang duduk di dalamnya. Setelah suasana benar-benar tenang, Pak Jaya meminta semua staf berkumpul di ruang pertemuan kecil di lantai 2. Biasanya ruangan itu dipakai untuk rapat mingguan dan acara formal. Tapi hari ini suasananya sangat berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan, hanya wajah-wajah tegang, duduk rapi seperti murid-murid sekolah yang baru saja dimarahi kepala sekolah. Pak Jaya berdiri di depan ruangan, tanpa podium, tanpa alat presentasi. Ia tidak butuh itu semua. Ia hanya membawa satu hal, pengalaman dan kebenaran yang menusuk. Di belakangnya berdiri Pak Darmawan, pendiri koperasi itu, dengan ekspresi yang tak biasa. Matanya penuh kecewa, namun juga seperti menyimpan harapan. Sebelum saya menjabat di posisi ini, kata Pak Jaya membuka suara, saya juga pernah menjadi seperti kalian. Duduk di meja kecil, melayani orang-orang yang datang ke kantor. Saya tahu rasanya lelah, jenuh, bahkan kadang kesal menghadapi orang yang tak sopan. Tapi satu hal yang saya pegang sejak awal, jangan pernah kehilangan rasa hormat pada manusia. Semua mata menatap Pak Jaya. Tidak ada yang berani bermain ponsel. Bahkan Pak Andi pun duduk di barisan depan, menatap lurus penuh penyesalan. Pak Jaya melanjutkan dengan nada yang tenang namun tegas. Kalian tahu apa yang lebih berbahaya dari seorang atasan yang galak? Bukan atasan. Tapi staf yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang kecil. Itu jauh lebih mematikan. Suasana ruangan menjadi semakin berat. Kata-kata itu seperti menghantam mereka satu persatu. Saya berdiri di hadapan kalian bukan sebagai orang yang lebih hebat. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebaik apapun sistem, kalau yang menjalankannya sombong dan kasar,